warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua teman-teman media. Siang hari ini saya bersama Kasubdit Jatantras Ditkrim Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan update ataupun perkembangan penanganan terkait dengan status daripada IDA-OS. Tentunya rekan-rekan sekalian, ya ini adalah menindaklanjuti kasus yang terjadi pada tanggal 26 November yang lalu, kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di exit tol Bintaro, di mana pada kejadian tersebut, ya, yang mengakibatkan korban satu meninggal dunia atas nama saudara PP, kemudian satu luka tembak dan masih dalam perawatan di rumah sakit karena menjalani operasi atas nama MA. Kemudian Polda Metro Jaya, dalam ini Direktorat Kriminal Umum bersama Bidang Propam Polda Metro Jaya, tentunya melakukan tindak lanjut daripada dia tersebut dengan melakukan pengungkapan pelaku penembakan. Kita ketahui bahwa pelaku penembakan adalah IDA-OS, anggota Sat PJR di Lantas Polda Metro Jaya. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga sudah diperiksa beberapa saksi, ya. Ada beberapa saksi yang bisa saya sampaikan, diantaranya ada security yang ada di exit tol Bintaro, kemudian juga anggota PJR yang satu itu bertugas di situ. Kemudian juga dua orang yang ada di mobil Ayla, ya. Jadi mobil Ayla ini adalah mobil yang membuntuti saudara O, ya. Jadi saya sampaikan pada rekan-rekan sedikit kronologi singkatnya bahwa dimulai dari daerah Sentul, ya. Ini saudara O ini sudah diikuti oleh mobil Ayla, yang mana kita ketahui, ya, saat ini saya sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa di dalam mobil Ayla itu ada 4 orang, ya, 2 orang yang terkena tembakan, kemudian ada 2 orang lain, dua-duanya laki-laki, jadi semuanya 4-nya laki-laki yang membutuhkan ini. Kedua orang yang tidak tertembak di dalam mobil itu inisialnya, yang pertama IM, ya, yang kedua inisialnya PM, ya, PCM, ya, PCM alias C, ya, PCM alias C, panggilannya C itu. Nah, jadi ada 4 orang di situ. Jadi dari Sentul mereka menggunakan mobil Ayla ini membuntuti mobil daripada saudara O, ya. Adapun alasan mereka melakukan pembuntutan, ya, berdasarkan pemeriksaan sampai dengan hari ini, pengakuan daripada mereka adalah mereka beralasan melakukan investigasi karena mereka melihat kendaraan yang digunakan oleh saudara O ini berplat RFJ, jadi menganggap ini adalah pejabat daripada pemerintah daerah, karena RFJ itu adalah digunakan peruntukannya untuk pemerintah daerah Pemprov DKI Jakarta, sehingga mereka membuntuti dengan maksud melakukan investigasi. Mereka melihat di dalam perjalanan pembuntutan itu, ya, saudara O menurunkan seseorang, ya, wanita, ya, dari hotel, ya, sehingga mereka membuntuti terus. Nah, kemudian saudara O yang dibuntuti ini tentunya rekan-rekan sudah paham bahwa merasa terancam dengan adanya pembuntutan tersebut. Nah, sehingga berakhirlah kejadian di exit tol Bintaro, yang kita tahu yaitu adanya korban, ya, 2 orang tertembak, ya.
Di sini juga rekan-rekan harus paham bahwa ternyata penumpang di mobil Ayla itu ada 4 orang. Jadi 2 orang tertembak, 2 orang yang tidak tertembak atau selamat. Kemudian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Krikum Polda Metro Jaya dan juga di Propam, dan juga sudah dilakukan gelar perkara yang baru saja tuntas, ya, dari kemarin dilakukan dan hari ini sudah diputuskan hasil gelar perkara. Maka penyidik menetapkan ataupun menaikkan status Ibda OS dalam penyidikan kasus ini sebagai tersangka. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 351 dan atau 359 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Demikian rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan kasus ini. Yang jelas Polda Metro Jaya akan melakukan penyidikan kasus ini secara profesional dan proporsional, serta juga mengedepankan keadilan dalam rangka penegakan hukum bagi semua pihak. Demikian, mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan kita persilakan. Wanita yang dituduh itu siapa ya? Ya, itu sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi seorang wanita, ya, seorang wanita ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan materi penyidikan sebenarnya. Cuma kan dia ini yang dianggap oleh yang pembuntut ini, ya, dia melihat ini mobil RFJ, ya, pejabat Pemda, kemudian melakukan menurunkan wanita dari hotel dan sebagainya. Ini mereka beralasan melakukan investigasi, ya, dengan terus membuntuti. Pak, ya, satu lagi deh. Ya, coba gantian, tadi ini udah yang lain. Coba. Kalau Pak izinkan tadi disebutkan bahwa 4 orang tersebut melakukan investigasi, berarti apakah bisa dikonfirmasi bahwa 4 orang ini apakah wartawan atau bagaimana? Mungkin Bapak sudah bisa. Jadi mereka keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah sebagai wartawan. Ya, saya tidak sebutkan medianya ya, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai wartawan. Ya, tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan PWI terkait dengan keabsahan keanggotaan mereka. Ya, dengan dasar itulah mereka beralasan melakukan investigasi ya terhadap saudara O yang mobilnya mereka menganggap adalah pejabat Pemprov DKI karena belakangnya RFJ. Ya, satu lagi mungkin. Ya. Pak, izin Pak, kasus lain boleh? Ya, boleh nanti selain ya. Ya, ini kasus satu lagi aja ya. Ya. Ya, silakan. Pertama tentang pembuktian bahwa tadi sudah jelas bahwa dia mengaku wartawan. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan tentang si OS, Ibda OS, apakah itu dari hasil pemeriksaan memang itu si O yang minta ke dia, menelpon ke dia bahwa dia mengikuti, atau ada pihak lain atau pejabat lain di belakang dia ini yang menelpon si petugas kemudian baru dia ini. Karena secara mungkin pribadi saya sendiri ya, karena dia itu bukan seorang pejabat sehingga bisa begitu mudah dia memerintahkan seorang perwira polisi yang langsung turun tangan dan melakukan tindakan yang kalau kita bilang ini tindakan yang di luar protak istilahnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Langsung saya jawab. Jadi ya, insiden ini ya tidak melibatkan pihak lain. Jadi murni karena hubungan personal saudara O yang ada di dalam mobil yang merasa terancam. Kemudian karena hubungan personal tersebut, saudara O menghubungi Ibda OS, dan kebetulan pada saat itu juga Ibda OS sedang berdinas di unit 4 PJR yang kantornya di Exit Tol Bintaro.
sehingga diarahkanlah ke sana. Ya, IDAOS juga tidak memprediksi sebenarnya ada terkait dengan perlawanan daripada mobil Ayla itu tersebut pada saat dilakukan pemberhentian ataupun penghadangan di situ, yaitu ya berdasarkan pemeriksaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang lain, ya. Ini hubungan murni pertemanan mereka, ya. Dan IDAOS juga tidak sebenarnya tidak melakukan langkah-langkah untuk persiapan, katakanlah sampai ada penembakan, tetapi itu insiden di lapangan yang terjadi. Namun berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ya, karena dalam insiden ini ya mengakibatkan korban, ya ada korban di situ yang meninggal dunia dan juga luka berat, ya dengan berbagai pertimbangan, ya penyidik ya berdasarkan pasal 184 KUHP di mana minimal 2 alat bukti, penyidik sudah berkeyakinan menetapkan status IDAOS sebagai tersangka, sehingga kasusnya ini akan berlanjut ya secara pidana umum. Tetapi nanti dari bidang propam tentunya juga akan melakukan pemeriksaan kaitannya dengan tindakan kepolisian yang dilakukan. Ini nanti kaitannya diarahkan kepada pelanggaran disiplin ataupun etik. Saya rasa demikian rekan-rekan ya. Saya kiri nanti kita ini saja ya, kita wajar dulu. Baik ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mobil Ayla tersebut yang ternyata kita ketahui berpenumpang 4 orang itu pada saat saudara O menghentikan kendaraannya di exit tol, ini kendaraan yang membuntuti ini memepet, ya, kemudian bersifat mengancam menurut pengakuan saudara O, ya, sehingga dengan situasi tersebut IDAOS keluar dari kantornya karena sangat berdekatan sekali exit tol dengan kantor IDAOS. Kemudian IDAOS melakukan tembakan peringatan ke udara, namun tidak diindahkan, kemudian mendapat serangan, yaitu artinya kendaraan ini berupaya menabrak, sehingga IDAOS ya berupaya membela diri. Ini pengakuan yang diberikan, ya, melakukan penembakan, ya, itu ya. Upaya menabrak IDAOS, ya. Berapa tembakan ada ancaman, Pak? Ya tembakan ke udara ya 1, kemudian tembakan yang mengena korban kan dua-duanya kena gitu ya. Jadi total dua tembakan ya Pak ya? Iya, yang jelas hari ini sudah dijadikan tersangka dan masih juga menjalani pemeriksaan lanjutan. Ya tentunya nanti proses hukum ya kaitannya dengan tersangka ini sudah mengikat, artinya kebebasannya sudah juga ya artinya terkekang gitu ya, sudah penyidik nanti akan berwenang seperti itu. Jadi ya dari kemarin juga udah nggak pulang-pulang ya di sini terus diperiksa terus kan, dari kemarin hari ini udah jadikan tersangka ya, kemungkinan juga arahnya ke sana ya. Pak, ini dasar Iya, Pak, ini dasar IDAOS untuk melakukan penembakan jelas Pak. Dia ini merasa terancam, kenapa sampai di tersangka Pak? Ya karena kan akibat tembakannya itu, ya kan, akibat tembakannya melukai orang lain, mengakibatkan meninggal dunia, begitu, ya. Karena kasus ini begini rekan-rekan ya, jadi ini mendasari juga dengan adanya laporan polisi, ya, laporan polisi yang dilayangkan ataupun dilaporkan oleh 2 orang yang ada di dalam mobil tersebut yang tidak terkena tembakan. Mereka membuat laporan polisi, ada pelaporan polisinya ke Polda Metro, ya, sehingga kita melakukan upaya ya dalam rangka pengungkapan kasus ini, melakukan pemeriksaan, ya, penyelidikan, ya, sekarang ditingkatkan ke penyidikan, bahkan sudah ditetapkan IDAOS sebagai tersangka. Nah, ada satu lagi juga laporan polisi yang dilayangkan juga oleh saudara O, yaitu adanya pengancaman. Ini juga masih berproses. Pengancaman yang dilakukan oleh kendaraan Alia tersebut yang berpenumpang 4 orang. Nah, ini masih berproses ya. Seperti itu rekan-rekan. Pak, ini siapa sih Pak? Kan tadi kan RFJ Pak ya, pejabat Pemprov. Nah, itu siapa sih Pak? Ya, dia mobilnya RFJ ya, yang berarti dia
dia pegawai lah gitu ya, pegawai pemerintah. Nanti kita sampaikan lagi ya. Jadi pegawai pemerintah DKI. yang diamankan barang buktinya kan kendaraan, ya, kemudian juga senjata api, itu yang diamankan oleh penyidik. Baik ya, gitu ya. Berapa kali tembakan Pak? Jadinya Pak 2 atau 3 Pak? Totalnya Pak Kelihatan kan dengan tembakan itu. 3 berarti ya Pak ya? Pak, Investigasi yang dilakukan oleh 4 orang ini tuh apa? Investigasi apa Pak maksudnya Pak? Ini maksudnya investigasi apa? Ini pengakuan mereka, ini investigasi, ya, mereka mengaku wartawan melihat. Menurut pengakuan mereka ini kok ada pejabat Pemprov, ya, mobilnya RFJ ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, ya, membawa seorang wanita, kemudian masuk di hotel, kemudian menurunkannya di Depok, begitu ya. Nah, ini diikutin terus oleh mereka ini, mobil Ayla ini, ya. Nah, maksud dan sebagainya nanti akan kita kembangkan lagi, tetapi pengakuan mereka adalah sebagai investigasi, ya, investigasi. Nah, tetapi pengakuan saudara O jiwanya merasa terancam, ya. Ya, nanti akan ini masih berlanjut lagi nanti, ya, masih berlanjut karena kan dua-duanya sering lapor, ya, ada laporan perbuatan yang dilakukan oleh Ibda OS yang mengakibatkan 2 rekan daripada 2 orang yang selamat di mobil Ayla tersebut terluka dan meninggal. Ada laporan dari saudara O yang merasa terancam, ya, dengan dibuntuti, ya, dari Sentul, Depok sampai dengan TKP akhir di Citol. Ya, gitu aja ya, rekan-rekan. Ya, nanti kita jelaskan ya. Saya tanya ada peraturan sekolah, ya. Belum proses ya Pak? Iya. Belum ada belum ada update-nya, artinya pemeriksaan lanjutan siapa dan penetapan belum. Pemeriksaan yang di sini